Selamat sore, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Kiranya berkat dan janji Tuhan atas hari Sabat dicurahkan kepada kita. Good afternoon and blessings to all of you who come to God's church, and may the grace of the Lord be upon you. Ya, kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk bisa saling membagi dan juga saling menasihati. We thank God that this afternoon we will study the Word of God, and may it become a blessing to our life. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul Hari Valentine, Cinta atau Nafsu. Yeah, in the name of Lord Jesus Christ, we share God's words, and with the topic of Valentine's Day, love or lust. Saudara, hari ini adalah tanggal 14 Februari. Today is 14th of February. Ya, hari yang dikatakan hari yang penuh dengan kasih sayang. The day it says that the day filled with love. Kita mungkin lihat toko-toko retail bagaimana banyak dekorasi-dekorasi tentang Valentine. When we go to the stores and shops, there are a lot of decorations of Valentine. Ya, kita juga melihat mungkin di mall-mall juga banyak pernak-pernik tentang Valentine ini. And when we go to the mall, and we have seen a lot of decoration of Valentines. Hari ini juga penuh dengan bunga, saudara. And this day is also filled with flower. Mungkin juga sebagian memberikan coklat dan juga memberikan kartu ucapan kasih sayang. Perhaps some people will give chocolates or cards. Dan tak sedikit promo-promo juga hadir di hari Valentine ini, saudara. And also a lot of discount on this day. Bagi para pembisnis, hari ini adalah hari penjualan yang cukup menguntungkan di hari Valentine. For business people, this Valentine Day is profitable. Suami istri berbagi kartu ucapan dan juga coklat. Husband and wife may share a greeting card and also chocolate. Mungkin anak-anak sekolah juga terkadang menghias ruang kelas dengan hati berbentuk kertas. Perhaps the students will decorate their classroom with hearts. Para pemuda-pemudi berharap mendapatkan sesuatu dari orang yang mengasihi mereka. And the youths are also expecting to receive something from their loved ones. Mungkin di antara kita sudah mendapatkan coklat Perhaps some of us here already received chocolates atau mendapatkan bunga. or flowers. Ya, para lansia mungkin juga mengenang kembali romantisme di hari Valentine di masa lalu. And the elderly may reflect back the romantic moments of the past. Saudara, jutaan orang di seluruh dunia menghabiskan banyak uang, waktu, dan juga energi untuk mempersiapkan perayaan hari Valentine ini. Millions of people spend their energy, their time, and money to celebrate Valentine's Day. Ya, saya minta slide-nya bisa ditampilkan. Oke, kita lihat saudara dalam slide berikutnya. And we will see from the PowerPoint slides. Yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita pada sore hari ini. There's a question for us to reflect today. Seringkali pertanyaan ini akan muncul setiap tahun, saudara. And this question comes up every year. Bolehkah gereja merayakan hari Valentine? Can the church celebrate Valentine's Day? Bolehkah gereja membuat aktivitas dengan tema atau latar belakang Valentine? And the church creates an activity with the background of Valentine's. Dan tentu saja saudara, bagaimana sikap kita untuk bisa menyikapi daripada hari Valentine ini? And what is our proper attitude towards Valentine's Day? Nah, kita lihat slide berikutnya. Let's look at the next slide. Kita melihat saudara, 3 hal pada sore hari ini. We will see 3 things. Yang pertama saudara, sejarah Valentine. The first one is the history of Valentine. Dan juga bagaimana Valentine di zaman modern ini. And how is the Valentine's Day in our modern world? Dan yang paling penting saudara adalah bagaimana Alkitab memiliki sebuah sudut pandang yang sesuai dengan pemikiran Allah. And the most important thing is, what is the biblical view towards this day? Tanggapan Alkitab tentang hari Valentine ini. What is the argument from the Bible? Nah, kita lihat bagian yang pertama. Let's take a look at the first point. Saudara, kalau kita melihat dalam slide ini,
When we take a look at this slide, Hari Valentine itu sesungguhnya ada hubungannya dengan Santo Valentine dengan Hari Raya Lupercalia. Valentine's Day is closely related to Saint Valentine and the feast of Lupercalia. Ya, dua hal ini sangat berkaitan, saudara. These two things are connected, Sehingga muncullah daripada Hari Valentine ini. and that's why there is a Valentine's Day today. Nah, kalau kita lihat dalam slide berikutnya, When we take a look at the next slide, ini adalah Santo Valentine. this is the Saint Valentine. Kalau kita menemukan daripada catatan sejarah, saudara, If we analyze the historical records, kita menemukan ada tiga sejarah mencatatkan tentang Santo Valentine ini. we will find that there are three views record the Saint Valentine. Ya, tokoh yang bernama Valentine. A person named Saint Valentine, Ya, banyak versi ceritanya. and there are different versions. Tetapi versi yang paling populer, saudara, But the most popular version adalah seorang biarawan bernama Valentine yang dihukum mati oleh Kaisar Claudius II. is the saint whose name is Valentine and who received a death sentence by the emperor. Kaisar Claudius II, saudara, pada saat itu mendorong banyak orang-orang muda, orang-orang yang masih kuat untuk bisa pergi berperang. Claudius II encouraged young people to go to war. Sehingga Raja Claudius, Kaisar Claudius, dia melarang daripada orang-orang muda itu untuk menikah. So the emperor prohibits young people to get married. Dan orang-orang yang sudah memiliki pasangan, dia harus meninggalkan pasangannya. And a lot of people who has the spouse, they have to leave their spouse. Nah, oleh sebab itu, saudara, banyak pemuda-pemuda akhirnya mereka berpikir, saya ikut perang atau saya bersama dengan keluarga. So a lot of youths at the time they struggle whether they want to go to war or whether they want to stay home with the family. Nah, saudara, Santo Valentine dia menikahkan prajurit dengan tunangannya. Saint Valentine marries a soldier with the lover. Ya, saudara, pada saat itu tidak boleh ada pernikahan prajurit dengan tunangannya. While at that time marriage within a soldier is prohibited. Tetapi Santo Valentine melanggar peraturan daripada Claudius kedua ini. So Saint Valentine Melanggar. Dia tidak taat. he disobeyed the order of the emperor. Nah, akhirnya saudara dia dipenjara. So he was jailed. Ketika dipenjara, saudara, ada yang mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada anak perempuan sipir penjara. And in jail, there's a myth that says that he fell in love with the daughter of the jailer. Dan memberikan surat cinta terakhir dengan kalimat penutup, "From your Valentine." And he gave a love letter that says, "From your Valentine," Sebelum dia menerima sebuah hukuman, saudara. before he was sentenced to death. Nah, saudara, setidaknya ada 3 orang martir bernama Valentine. At least there were 3 martyrs named Valentine. Namun sosok yang diasosiasikan dengan perayaan Valentine telah dinyatakan invalid oleh gereja Roma. But the person associated with Valentine is considered as invalid by the Church of Rome. Nah, kita lihat dalam slide berikutnya. And from the next slide, we will see Kita melihat bagaimana festival Hari Raya Lupercalia. and we'll see how the feast of Lupercalia. Nah, hari raya ini, saudara, dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Februari di Roma. And this feast is performed on 14th or 15th February at Rome. Festival Lupercalia ini punya nama lain yaitu Juno Februata. And this festival has other name called Juno Februata. Atau bahkan nama lain lagi, Festival of Sexual License. And other names of this festivity is sexual license. Nah, saudara, kalau kita lihat, para pria di sana itu
dengan tidak berpakaian dia berlari sambil mencambuk-cambuki para perempuan Roma. And in this feast, the naked male will hunt the woman and then flog them. Dengan darah binatang, yaitu anjing dan kambing yang telah dikorbankan demi kesuburan para wanita tersebut. With the sacrificed blood of the animals, such as dogs, for the fertility of the woman. Saudara, mungkin kita pada hari ini juga ketika membayangkan itu sangat menjijikan sekali. Perhaps today, when we heard about the explanation, this make us disgust. Tapi memang kerajaan Roma itu melakukan hal-hal yang demikian, saudara. At that time, the tradition performed such things. Para perempuan secara sukarela mengikuti undian daripada seks, saudara, hubungan antar lelaki dengan perempuan. And the women will follow the lot that has been cast to perform sexual rituals. Satu pria mengambil satu nama wanita dari kantong undian tersebut. And one man will take the name from the lot of the name of the woman. Dan menjadikan dia pasangan daripada hubungan badan selama 1 tahun tanpa komitmen apapun. And make her to have a sexual relationship for a year without commitment. Dan tanpa persetujuan daripada orang tua atau wali. And without the consent of the parents. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam slide berikutnya, kita bisa menemukan inilah gambaran daripada festival Lupercalia ini. And from the next slide, we will see the overall description of the festivity. Ya, dalam slide yang berikutnya juga sama, saudara. Also, from the next slide, we will see the description. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. The next slide. Saudara, kalau kita lihat, Lupercalia ini sesungguhnya menggambarkan sebuah dewa yang disembah. This Lupercalia is described a god that has been worshipped. Jadi perayaan Lupercalia ini sesungguhnya sedang menyembah sebuah dewa, saudara. So this feast is actually worshiping a god. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Roma, namanya adalah Lupercus. In the Latin language, it's called Lupercus, Artinya dewa pelindung, kawanan ternak, dan kesuburan. which means the god that protects the flocks. Dan juga berkaitan dengan festival Lupercalia, yaitu ritual kesuburan. And then it's also closely related to fertility ritual. Dalam praktik Romawi, Lupercus sering dipahami sebagai padanan Pan versi Romawi. And in Roman culture, this Lupercus is also associated with Pan. Nah, saudara, kalau di dalam Yunani, And in the Greek culture, Yunani mengenal dewa Pan, saudara. the Greek recognized the god Pan. Dewa alam liar. And this is the god of the wildlife. Dia adalah di hutan dan juga dewa daripada kesuburan. And he is in the forest, and he is also the god of fertility. Kalau kita lihat gambar di depan, ini digambarkan bertanduk, berkaki kambing, dan memainkan seruling atau pan flute. He has a horn with a goat feet while playing the flute. Ya, ini terkait daripada nafsu, insting liar, dan juga panik, saudara, ketakutan yang mendadak. This is associated with lust and wild panic. Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, If we take a look from the Bible, ini juga berkaitan dengan bangsa Fenisia tanah Kanaan. this is also related to the culture of the Phoenicians, the Canaanite culture, Yaitu dewa Baal, saudara. which is the god of Baal. Gelar daripada dewa Tuan bukan satu figur saja. And this god is not only refer to one specific thing. Ini adalah dewa kesuburan, hujan, dan kuasa alam. This is the god of fertility, rain, and wildlife. Karena kehidupan pada zaman itu sangat tergantung daripada alam, saudara. Hujan, kuasa alam, dan kesuburan. Because life at that time, it relies a lot from the rain and the wildlife. Berbeda dengan kita pada hari ini bisa menggunakan teknologi. Different from us today that we rely technology a lot. Nah, dalam Alkitab, Baal adalah Allah palsu yang sering membawa umat Israel jatuh
di dalam penyembahan berhala. In the Bible, the god Baal is the false gods that mostly will make Israelites fall. Kalau kita lihat dalam slide berikutnya, If we take a look at the next slide, upaya mengkristenisasikan daripada festival Lupercalia ini. the efforts to Christianize the festival of Lupercalia. Paus Gelasius pertama pada tahun 494 Pope Gelasius in the year 1494 mengubah festival Lupercalia ini menjadi festival daripada purification for the Virgin Mary. He changed the feast of Lupercalia to the feast of purification of the Virgin Mary. Ya, tahun 498 diubah menjadi Saint Valentine Day atau Hari Valentine atau Santo Valentine Day. And in 1498, it changed into Saint Valentine's Day. Dengan mengambil sosok Valentine, saudara. And to adopt a person whose name is Valentine. Karena Valentine ini sosok di mana dia bisa mempersatukan antara orang yang jatuh cinta walaupun dia harus dihukum mati. Because Valentine is a figure that you can adopt to reflect one who falls in love while he is in death sentence. Sampai dia mengorbankan nyawa dia karena dia ingin agar sepasang daripada pasangan itu bisa hidup bahagia bersama. Up to the point that he sacrificed his own life so that love persists. Ya, pemuda dan wanita boleh berpacaran tanpa izin orang tua, saudara. Men and women can have a relationship without the consent of the parents. Tanpa izin daripada orang tua wali di hari Santo Valentine ini. Without the consent of parents or family on the day of Valentine. Pada akhirnya, saudara, kalau kita melihat dalam catatan sejarah, at the end, when we take a look at the historical records, hari Valentine itu nama santonya itu saintnya itu dihilangkan. The word saint on Saint Valentine's Day is being deleted. Jadi hari Valentine. So it's just Valentine's Day. Bukan lagi hari Santo Valentine. Instead of Saint Valentine's Day. Dan berkembang sangat sekuler, saudara. And it progressed very secularly. Sehingga pada tahun 1969, so at the year of 1969, Gereja Katolik menyatakan hari Valentine bukan lagi hari perayaan gereja. The Catholic Church declared that Valentine's Day is no longer celebrated by the church. Dan melarang perayaan di institusi Katolik manapun. And prohibited this celebration to all the Catholic Church. Ya, kita lihat slide berikutnya. And we take a look at the next slide. Bagaimana dengan hari Valentine secara modern ini? And how about Valentine's Day in our modern world? Mulai dipopulerkan di Inggris mulai abad yang ke-15. It is popularized in the 15th century in London. Itu adalah era-era zaman Shakespeare, saudara. This is the time of Shakespeare. Ya, Amerika Serikat di abad ke-19 juga mengadakannya sebagai hari raya kasih sayang di antara pasangan muda. And United States also adopt this as the day of love between the youths. Ya, di abad yang ke-19. The 19th century. Nah, penekanan pada cinta eros atau hubungan seks sebagai bukti cinta di antara kekasih sekalipun di luar pernikahan yang sah. And this is also reflect the teaching love and a sexual relationship without the biblical teachings. Jadi saudara, kalau kita lihat pada agenda hari Valentine, mereka bisa melakukan hubungan dengan lawan jenis tanpa ada sebuah pernikahan yang sah. So on Valentine's Day, one can have a sexual relationship without a registered relationship. Hari Valentine menjadi penyebab terjadinya salah persepsi di kalangan umat non-Kristen juga. So that's why Valentine's Day become a misleading day within Christians.
Ya, karena mereka beranggapan bahwa kenapa orang Kristen mengadakan perayaan ini dan mereka bisa melakukan hubungan secara bebas. Because people they considered and they asked why does people can have a sexual relationship? Karena mereka menganggap bahwa ini adalah perayaan gereja. Because they considered this day as a celebration of the church. Dan hubungan free sex ini di luar pernikahan sah diperbolehkan oleh perayaan Hari Valentine ini. And it seems that a sexual relationship outside marriage is encouraged within the church. Nah, saudara, sehingga banyak orang berpikir kenapa kekristenan mengajarkan hal-hal yang demikian. So that's why a lot of people they question why does the church allow this celebration. Nah, kalau kita lihat, saudara, dalam slide berikutnya, Take a look at the next slide. merayakan kasih sayang tidaklah salah. To celebrate a love is not wrong. Namun pengertian kasih sayang yang diusung dalam Hari Valentine adalah berbeda. But the meaning of love in Valentine's Day is different Dengan pengertian kasih sayang yang dimaksudkan di dalam Alkitab. compared to the teaching of love in the Bible. Nah, bagaimana tanggapan Alkitab mengenai Hari Valentine ini, saudara? And what is the view of the Bible regarding Valentine's Day? Nah, yang pertama, saudara, The first one, kita harus menjauhi dari kesusilaan dan amoralitas seksual. we have to flee away from fornication and immorality, Amoralitas seksual yang tidak bermoral. and flee from sexual immorality. Nah, kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Korintus. Let's turn to the letter of 1 Corinthians. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Corinthians chapter 6. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Chapter 6, verse 18 to 20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Alkitab tidak pernah memperbolehkan hubungan suami istri tanpa pernikahan yang sah. The Bible never allow a sexual relationship of husband and wife without a registered marriage. Alkitab malah mendorong bahwa kita harus menjauhi daripada percabulan. The Bible encourage us to flee from sexual immorality. Karena di dalam jemaat di Korintus, saudara, banyak hubungan-hubungan yang tidak semestinya dilakukan. Because in Corinthian members there are a lot of relationships that is not supposed to happen. Gereja Korintus adalah gereja yang besar. The church of Corinthians is a big church. Gereja Korintus adalah gereja yang penuh dengan karunia-karunia. The Corinthian church has a lot of talents. Tetapi sangat disayangkan sekali, saudara, banyak di antara mereka hidupnya tidak kudus dan tidak tertib. But it is very pitiful that a lot of members does not maintain their holiness. Sehingga Rasul Paulus memberikan satu nasihat bahwa jauhkanlah percabulan itu. So the apostle Paul, they gave an admonishment to flee from sexual immorality. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Because our body is the temple of God. Dan tubuh kita sesungguhnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. And our body is used to glorify the Lord. Jadi kita harus menjauh dari keasusilaan dan amoralitas seksual. So we have to flee from fornication and sexual immorality. Ya, di dalam gereja, di mana seseorang yang masih kudus dipersatukan dan diberkati di dalam aula gereja. At church, a person who is holy is being united together in marriage in the church. Tetapi bila orang tersebut sudah melakukan hubungan, But if someone has already committed a sexual relationship, maka orang tersebut tidak bisa diberkati di dalam aula gereja. and that person can no longer be blessed at the church. Ya, pemberkatan adalah tujuan yang harus kita kejar sebagai pasangan-pasangan muda.
a blessing in the matrimonial ceremony is something that we have to pursue. Nah, yang kedua, saudara, The second point, kalau kita lihat tanggapan Alkitab, if we take a look at the answer from the Bible, umat Tuhan dipanggil untuk mengasihi dengan kasih yang benar, bukan dengan nafsu. the members are called to love correctly, not with lust. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, saudara, If we take a look from the Bible, dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13, let's turn to 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-13, 2 Samuel chapter 13. kita menemukan hubungan antara Amnon dengan Tamar. We can see the relationship between Amnon and Tamar. Di ayat yang ke-23, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Verse 1 up to verse 22. Nah, kita bisa melihat, saudara, pada saat itu Amnon menyukai Tamar. At that time, Amnon liked Tamar Karena Tamar itu cantik. because Tamar is very beautiful. Dan Amnon jatuh cinta kepada Tamar. And Amnon fall in love with her. Ya, dia mencoba untuk bisa mendapatkan Tamar, saudara. In trying to pursue her, Sampai suatu ketika, up to the point dia memperkosa Tamar. he raped Tamar. Nah, ketika dia telah memperkosa Tamar, saudara, After he raped Tamar, kita bisa lihat bersama-sama. and Ayat we yang ke-15. shall see verse 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyalah." Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat ini, From this verse, we can see Amnon pertama kali dia jatuh cinta, sangat cinta sekali. at the first time Amnon fall in love with her. Tetapi ketika mereka sudah melakukan hubungan, But after they had a sexual relationship, Amnon merasa cinta itu berubah menjadi benci dan sangat benci dibandingkan rasa cinta yang sebelumnya. and the love of Amnon turned into hate. Bahkan lebih besar bencinya yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. And the hatred is greater than the love which he had loved her. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Why such things can happen? Karena ini adalah cinta tanpa komitmen. Because this is the love without commitment. Cinta yang hanya bersandar kepada cinta eros. And this love is only represented by eros. Ya, cinta yang hanya bersandar kepada nafsu. And the love which is relied on lust. Ya, dorongan daripada nafsu sesaat saja. And temporary lust. Nah, cinta yang seperti ini bukanlah cinta yang kekal, saudara. And this kind of love is not eternal. Cinta yang tidak setia. This is unfaithful love. Cinta ini perlu ada komitmen, saudara. Love needs commitment. Ya, cinta eros itu butuh yang namanya juga cinta agape. But love of eros also needs the love of agape. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat daripada hari Valentine ini, sesungguhnya hari ini mendorong agar mereka bisa melakukan hubungan tanpa sebuah ikatan. So Valentine's Day encourages to have relationship without commitment. Lebih mendorong pada hubungan antara lawan jenis dibandingkan sebuah komitmen yang harus kita pegang. It encourages a relationship between couple instead of pursuing commitment. Nah, tanggapan Alkitab kepada kita pada hari ini. So what does the Bible say about this? Kita tidak boleh berpandangan hidup sama dengan orang-orang dunia. We should not have the same view as the worldly people. Ya, kita coba lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1. Let's turn to the letter of 1 Peter. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Peter chapter 1 verse 13. 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 13 up to 16. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama.
Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam kitab 1 Petrus ini saudara, ini mendorong kita agar kita menjadi anak-anak yang taat. The passage encourage us to become obedient Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. and not to obey the former lusts. Ya, sehingga ketika kita lebih menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohan kita, kita bisa jatuh. But when we try to follow our lust in our ignorance, then we can fail. Ketika kita jatuh, saudara, When we fall, kita tidak bisa melayani Tuhan. we can no longer perform a servitude in the Lord. Kita tidak bisa diberkati di dalam gereja. We can no longer be blessed in the church. Kita tidak bisa lagi juga melakukan pelayanan-pelayanan di depan muka, saudara, di depan banyak orang. And we can no longer perform a service in front of the church. In Kita juga front tidak of the bisa menjadi guru people. agama. And we can no longer become a religious education teacher. Ya, kenapa, saudara? Why? Karena kita tidak taat dan menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Because we were disobedient and then we follow the former lusts. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. But we should be holy just like the Lord who is holy. Ya, karena Tuhan berkata, "Aku itu kudus." Because the Lord says, I am holy. Yang keempat, saudara, The fourth point. tanggapan Alkitab tentang hari Valentine. What is the view of the Bible in regards to Valentine's Day? Seluruh perayaan kekristenan atau gereja adalah berfokus kepada Tuhan dan hubungannya dengan umatnya. The celebration or festival of the Christians and the church should focus on the Lord and His people, Bukan hanya di antara manusia saja. not just among the people. Kalau kita lihat, Valentine itu berfokus pada hubungan antara lawan jenis. Valentine only focus on the relationship between two sexes, Bukan berfokus pada hubungan antara umat dengan Allah. not focus on the relationship between God and His people, Ya, bukan berfokus kepada hubungan antara sepasang kepada Tuhan. not focusing on the relationship between couple and the Lord. Kalau kita merayakan sebuah perayaan seperti perjamuan kudus, If we trying to observe a commemoration just like a Holy Communion, ya, perjamuan kudus sebenarnya adalah perayaan kita di Gereja Yesus Sejati ini. Holy Communion is our celebration or festival in the church. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah? How should we build our relationship with the Lord? Kita makan tubuh Tuhan dan juga kita makan sari anggur murni, darah Tuhan. We eat His body and then we drink from the grape juice. Nah, inilah sebuah hubungan, saudara. This is to build the relationship, Bersekutu di dalam daripada tubuh dan darah Tuhan. to have fellowship in the body and the blood of Jesus. Tapi kalau kita lihat hari Valentine ini, But when we take a look at Valentine's Day, ini adalah berfokus kepada sepasang laki-laki dengan perempuan. it only focus on the couple between man and women. Ya, kita buka dalam kitab Ulangan. Let's turn to the book of Deuteronomy. Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Deuteronomy chapter 13, Ayat yang keempat. verse 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya. Di ayat ini, saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan Allahmu haruslah kamu ikuti. In this verse, we can see that we should follow the Lord our God. Ya,
Karena di dalam Alkitab kalau kita lihat Tuhan Allah kita tidak pernah memerintahkan untuk kita merayakan hari raya Valentine. In the Bible, the Lord never command us to celebrate Valentine's Day. Dan hari Valentine tidak ada hubungannya dengan keselamatan. And Valentine's Day has no relationship with salvation. Nah, kita lihat dalam slide berikutnya. And we take a look at the next slide. Apa yang seharusnya dilakukan gereja mengenai Valentine? What should the church do toward Hari Valentine's Day? Ya. Kalau kita lihat yang pertama, The first one, kita perlu mengajarkan bahwa tidak ada yang salah dengan kasih sayang. we need to teach that there is nothing wrong about love. Tetapi menjadi salah jika hanya mengartikan sebagai cinta eros. But it is wrong if we only interpret love as the love of eros. Dan bahkan dilakukan di luar konteks pernikahan. And it is performed or having relationship outside marriage, Bukan di dalam konteks hubungan pernikahan yang sah. not in the context of a holy matrimony. Ini sangat berbahaya sekali, This saudara. is very dangerous. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa, Amerika mungkin, mereka lebih bebas. If we take a look at the modern world such as Europe and United States, they have this free relationship. Saya suka sama kamu, kita bisa lakukan hubungan suami istri. I like you a lot, and then we can commit relationship just like husband and wife. Dan itu hal yang wajar seakan-akan. And it is very normal. Sangat biasa saja. It is a normal thing to do. Nah, saudara, tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. But the Bible never teach us things like that. Dan yang kedua, saudara, The second point, tidak membuat acara atau event dengan latar belakang atau pernak-pernik hari Valentine di gereja. not making activities or events with the background of Valentine's Day. Kenapa, saudara? Why? Karena hari Valentine bukanlah perayaan yang dilakukan oleh gereja secara universal. Because Valentine's Day is not acknowledged a festival in the church. Dan tentu saja hari Valentine bukanlah perintah Tuhan untuk bisa kita rayakan. And of course, Valentine's Day, it is not commanded by the Lord to be celebrated. Dan fokusnya hanyalah eros antara pasangan dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. And this day only focus on the love of eros between couple and not involving the Lord. Dan budaya free sex, saudara, menjadi budaya yang sangat kental pada saat hari raya Valentine ini. And the free sex culture is closely connected with this festival. Sehingga budaya inilah yang membuat persepsi yang buruk dari kalangan non-Kristen. So that's why this tradition has created misleading information within Christians. Ya, yang ketiga, saudara, The third point, menegaskan bahwa hari Valentine bukanlah perayaan gereja atau hari raya Kristen. to emphasize that Valentine's Day is not a church celebration. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat dalam slide yang terakhir, gereja tidak boleh merayakan hari Valentine. So from the last slide, we can see that the church should not celebrate Valentine's Day. Dan gereja tidak mengajarkan kepada jemaatnya untuk bisa merayakan hari raya Valentine ini. And the church does not teach the members to celebrate the day. Ya, kiranya kita semua bisa menjaga kekudusan kita. So let us maintain our holiness. Sehingga walaupun orang-orang dunia merayakan hari raya Valentine, Even though the people of the world, they celebrate Valentine's Day, kita tidak merayakannya. we should not celebrate the day. Kita tidak melakukan perayaan yang biasa yang dilakukan di dalam perayaan hari Valentine. We should not perform any activities that usually performed during the celebration. Kiranya kita bisa terus menguduskan diri kita dan hidup berkenan di hadapan Allah. Let Amin. us continue to keep our life holy and glorify His name. Amen. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Let the glory be unto God's name.